Breaking News Kompas TV kembali dan kita akan bahas soal Munajat Kubro 212, begitu juga dengan update konflik di Gaza, Palestina bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Profesor Hikmahanto. Prof, Pagi, Cindy. terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Prof, kan hari ini ada aksi untuk menunjukkan solidaritas doa dari masyarakat Indonesia untuk Palestina. Ini bukan yang pertama dan sudah beberapa kali dan juga jumlahnya cukup besar. Nah, kalau Prof Hikmahanto sendiri melihatnya seberapa besar dampak yang bisa diberikan oleh masyarakat Indonesia ini terhadap konflik Israel dan juga Hamas? Ya, sebenarnya kita tidak memiliki kemewahan untuk mengatakan seberapa besar dampaknya ya, karena menurut saya apa yang bisa kita lakukan, termasuk salah satunya hadir bersama-sama menunjukkan simpati bagi masyarakat di Palestina. Dan tadi saya dengar tujuannya adalah agar ada perdamaian sehingga rakyat Palestina bisa hidup sebagaimana sebelum terjadinya perang. Dan ini penting karena apa? Karena ingin menunjukkan kepada rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat, bahwa berbagai elemen masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, mereka melakukan demo untuk memberikan pesan bahwa seharusnya rakyat Israel atau rakyat di Amerika Serikat ini paham bahwa kita ingin perdamaian di Gaza. Nah, harapan kita adalah rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Karena saya melihat bahwa kebijakan pemerintah Israel ini tidak bisa diganggu oleh misalnya PBB, organisasi internasional, negara-negara yang seolah-olah tidak berdaya lagi bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan serangan dari Israel ini. Karena di dalam masyarakat internasional, masyarakat yang terdiri dari negara-negara ini, yang berlaku adalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, pada saat sekarang kita tahu bahwa Israel dengan segala kemampuan militernya itu sangat kuat melakukan serangan ke Gaza. Dan kalau misalnya ada negara lain yang akan membantu rakyat Palestina dengan senjata, maka yang dihadapi adalah alat militer dari Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berpangku tangan dalam melihat ketidakberdayaan dunia, tetapi melalui rakyat Israel, rakyat Amerika Serikat yang sebagian dari mereka belum tentu setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kita lihat di Israel, rakyat Israel itu mereka juga melakukan demo-demo terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Bahkan tokoh politik di Israel juga menyampaikan bahwa keinginan Netanyahu untuk menghilangkan elemen Hamas sehingga elemen Hamas ini tidak melakukan serangan-serangan ke Israel itu ternyata bukan membuat kedamaian di Israel, tetapi justru berpotensi untuk penyerangan-penyerangan yang di masa yang akan datang. Karena banyak anak-anak kecil yang mungkin nanti akan menjadi dewasa, mereka menaruh dendam terhadap Israel karena mereka kehilangan orang tua mereka, karena mereka diserang dan mengalami serangan-serangan itu, sehingga mereka akan marah dan suatu ketika nanti akan menyerang Israel. Jadi para tokoh politik ini mereka berbicara secara realistis bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu sekarang, serangan-serangan ke Gaza itu tidak akan kemudian menghentikan Hamas ya atau pengikut-pengikutnya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Israel. Karena kalau kita lihat kemarin setelah ada gencatan senjata, Netanyahu mengatakan bahwa 3 hal yang akan dicapai oleh Israel untuk bisa mengatakan bahwa Israel menang. Yaitu pertama adalah mereka akan menangkap para petinggi-petinggi Hamas yang bertanggung jawab terhadap menurut mereka serangan dadakan yang dilakukan ke Israel. Yang kedua adalah mereka bisa membebaskan sandera, dan sebagian sandera sudah dibebaskan pada masa gencatan senjata. Nah, yang ketiga adalah menghilangkan elemen-elemen Hamas untuk di kemudian hari
hari ini, besok, lusa, 10 tahun, 100 tahun yang akan datang tidak lagi melakukan penyerangan ke Israel. Nah, ini yang menurut Perdana Menteri Netanyahu sebagai capaian kemenangan. Nah, tentu sekali lagi yang saya katakan tadi, banyak juga di Israel yang tidak setuju. Dan kita juga harus menghimbau rakyat Amerika Serikat agar mereka bisa menekan pemerintahnya untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka melindungi Israel. Amerika Serikat kita tahu sangat melindungi Israel, tetapi kita minta bahwa tidak semua ya memberikan blank check, katakanlah begitu, perlindungan kepada Israel. Kita harus sadarkan kepada Amerika Serikat bahwa apa yang dilakukan Israel juga bisa dan berpotensi untuk melanggar kejahatan perang. Mereka menyerang rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sakit, anak-anak, perempuan, dan kemudian juga orang tua dengan alasan bahwa Hamas menggunakan mereka sebagai tameng. Ya, kalau anak-anak dan lain sebagainya itu sebagai tameng human shield gitu ya, tameng manusia. Kemudian juga rumah sakit, kemudian juga rumah ibadah katanya dijadikan alat persembunyian, tempat-tempat persembunyian bagi Hamas gitu ya. Tapi ini kan semua belum terbukti. Jadi kita khawatir apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, mereka mencari senjata pemusnah massal pada waktu kejadian di Irak gitu ya. Mereka sudah menurunkan pasukannya, mencari dan lain sebagainya, ternyata tidak ditemukan. Nah, ini yang kita katakan bahwa ini harus dihentikan. Ini harus tidak boleh ada ya seperti itu. Jadi ini yang menjadi himbauan-himbauan kita. Keberpihakan kita sekali lagi, kalau saya mengatakan bukan pada pejuang Hamas, bukan juga apalagi terhadap Israel, ya Netanyahu dan pemerintahannya, tetapi keberpihakan Indonesia, masyarakat kita adalah pada kemanusiaan. Oke, Prof. Perang sangat menyengsarakan, jadi harus dihentikan. Oke, Prof, tadi disebutkan ada 3 capaian yang dijadikan target ataupun juga standar bagi Israel untuk menentukan kemenangan. Nah, apakah ini jadi alasan kenapa Presiden Joko Widodo kemarin sempat bilang kalau konflik ini kayaknya masih akan berlangsung lama, sulit bisa menghentikan ini dalam waktu dekat? Apakah ini jadi standarnya? Betul sekali, ya Bapak Presiden tahu sekali. Karena kita mengalami suatu ketika perang gerilya, ya pada waktu kita merebut kemerdekaan. Dan dalam perang gerilya ini seluruh komponen masyarakat turut untuk menghadapi agresi yang dilakukan oleh Belanda. Dan proses ini tidak cepat karena di dalam perang gerilya ini strategi dilakukan dan lain sebagainya, dan perang ini lama. Lain kalau misalnya antar dua negara yang punya alat militer yang katakanlah alutsista yang memadai sama-sama, lalu mereka bisa berperang secara terbuka dan mungkin bisa dilakukan secara cepat. Kalau ini tidak, ya oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan bahwa penyelesaian dari serangan-serangan ini akan lama. Kalau misalnya yang jadi target itu adalah 3 hal yang di atas, terutama menghilangkan Hamas di Gaza. Apalagi kalau misalnya Israel akan mendirikan pemerintahan yang menjadi otoritas dia di Gaza, ya, atau mencari orang-orang Palestina yang bisa bekerja sama dengan Israel. Nah, ini akan sulit, ya, dan ini tentu akan lama, butuh waktu. Yang jadi permasalahan panjangnya perang ini itu berakibat pada krisis kemanusiaan yang ada di Palestina, di tanah Gaza, krisis rakyat-rakyat sipil yang menjadi collateral damage gitu ya, mereka-mereka yang menjadi korban tidak berdosa dari perang ini, lalu krisis makanan, krisis minuman. Sekarang ini Israel, Mesir dan Yordania mereka menutup pagar mereka bagi rakyat Palestina yang mau eksodus, karena mereka tahu ya Mesir dan Palestina bahwa mereka tidak mungkin mengakomodasi banyaknya pengungsi yang akan masuk ke negara mereka, di mana mereka harus mengeluarkan biaya, memberikan pekerjaan agar semua bisa hidup dengan layak. Ini semua menjadi kekhawatiran. Maka Bapak Presiden mengatakan bahwa perang ini harus segera selesai.
Ya, kalau misalnya ini panjang, maka krisis kemanusiaan itu akan sangat luar biasa. Eh, Badan-badan yang ada di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyampaikan ya bahwa jumlah pengungsi yang sangat besar yang tidak mungkin bisa ditangani dengan baik. Lalu kemudian obat-obatan yang harus disuplai ke rumah-rumah sakit juga tidak bisa diberikan dengan baik ya. Hanya pada masa jeda kemanusiaan itu saja. Karena banyak sih bantuan-bantuan yang berdatangan tetapi berhenti di perbatasan ya Mesir atau Yordania yang masuk ke Gaza itu. Nah, ini yang kalau misalnya nanti ada jeda kemanusiaan baru barang-barang apa namanya suplai-suplai ini masuk. Karena juga mereka-mereka yang akan memasukkan barang-barang ini juga tidak mau menjadi korban. Nah, jadi inilah yang Bapak Presiden sampaikan bahwa perang ini kalau lama maka krisis kemanusiaan pun yang apa namanya berdampak gitu. Oke, soal krisis kemanusiaan dan juga korban. Prof, nanti kita lanjut lagi dan breaking news akan kembali seusai jeda. Breaking News Kompas TV kembali dan kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Prof, kan Presiden Joko Widodo 2 minggu lalu ya kurang lebih sudah bertemu dengan Joe Biden. Lobby-lobby ataupun juga berbicara soal penanganan agar gencatan senjata ini bisa dilakukan. Menlu juga sudah tegas kemarin menyindir negara-negara yang dinilai kurang berpartisipasi lah. Nah, tapi apakah ini cukup sebenarnya untuk menghentikan konflik atau apalagi yang bisa dilakukan sebenarnya? Ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah apa yang bisa dilakukan secara maksimal. Misalnya beberapa minggu yang lalu Ibu Menlu sudah datang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah menyampaikan pendapat Indonesia di Dewan Keamanan PBB, sudah menyampaikan pendapat di Majelis Umum PBB yang mendapat sambutan yang sangat luar biasa, baik di PBB pada waktu itu maupun di dalam negeri. Lalu kemudian Bapak Presiden sudah bertemu dengan Presiden Joe Biden, dan Bapak Presiden dengan sangat berani, mungkin satu-satunya kepala pemerintahan, kepala negara di depan Joe Biden yang menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Israel bukanlah hak untuk membela diri, sebagaimana yang diklaim oleh Israel dan didukung oleh Amerika Serikat, tetapi yang terjadi di Gaza, maksud saya di Gaza, itu adalah satu kebiadaban, atrocities, kekejaman. Yang Bapak Presiden mengatakan bahwa kalau Amerika Serikat ingin membantu Indonesia untuk mempererat hubungan kedua negara, maka salah satunya adalah menghentikan atrocities yang terjadi di Gaza. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat-sangat maksimal. Sudah ada keberanian untuk menyampaikan di depan Presiden Joe Biden. Dan menurut saya sampai dengan hari ini belum ada kepala negara, kepala pemerintahan yang secara langsung bertemu dengan Joe Biden dan berani mengatakan hal tersebut. Okay. Nah, tapi ini kan belum bisa menyelesaikan serangan yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh masyarakat kita hadir pada hari ini di Monas, lalu kemudian mungkin banyak lagi masyarakat yang memviralkan di sosial media. Bahkan kemarin itu ada wartawan dari Israel yang dia minta ampun lah dengan para netizen Indonesia karena menyerang akun pribadinya, bahkan ya seharusnya tidak dilakukan ya, tapi akun keluarganya dan lain sebagainya. Ya sampai dia akan mengatakan bahwa saya akan lebih objektif dalam menyampaikan berita. Jadi effort yang dilakukan oleh masyarakat kita dan kita mengajak masyarakat yang people to people ini gitu ya, itu terus kita lakukan ya, karena tujuan kita adalah bagaimana serangan dari Israel ke Gaza harus dihentikan, sekali lagi harus dihentikan, dan masyarakat Indonesia juga tidak henti-hentinya berdoa untuk rakyat Palestina ya, supaya mereka bisa mendapatkan kedamaian. Jadi seperti itu yang harus kita terus lakukan, dan tentu pemerintah juga terus lakukan. Kemarin saya lihat di pertemuan masalah lingkungan, Bapak Presiden kalau saya tidak salah dengan Presiden atau Perdana Menteri Norwegia juga membicarakan mengenai masalah serangan Gaza. Jadi ini pemerintah juga terus melakukan, rakyat kita terus melakukan, dan kita tidak ada henti-hentinya untuk melakukan seperti ini. Nah, Prof, kan Indonesia juga
ikut KTT OKI kemarin ya, Organisasi Kerjasama Islam. Nah, tapi kalau OKI sendiri ini seberapa besar sih daya ataupun juga apa ya kekuatan negosiasi untuk bisa menghentikan konflik ini sebenarnya? Ya, di OKI sendiri negara-negara anggotanya punya banyak kepentingan. Ada kepentingan ke Amerika Serikat, ada kepentingan ke Israel dan lain sebagainya. Ya, sehingga Bapak Presiden justru mendapat mandat dari negara-negara OKI untuk menyampaikan concern dari negara-negara OKI. Ya, dan itu juga disampaikan Bapak Presiden di depan Presiden Joe Biden. Nah, OKI sendiri ya memang ada ketidakharmonisan lah di antara mereka. Tetapi saya selalu mengatakan ya, kenapa muncul ketidakharmonisan ini? Karena di dalam pemerintahan di Palestina atau otoritas yang ada di Palestina ini kan ada faksi-faksi. Ya, ada Hamas, ada Fatah, Hamas nanti pecah lagi, banyak lagi. Nah, di antara mereka ini tidak sinkron di dalam menjalankan kebijakan. Misalnya kalau Hamas ingin agar Palestina merdeka itu tanpa ada hadirnya Israel. Ya, tapi kalau Fatah, mereka bisa menerima two-state solution. Jadi ada Israel dengan negara Palestina yang merdeka. Nah, dalam OKI ada negara-negara yang membela apa yang diinginkan oleh Hamas, tapi juga ada negara-negara yang membela apa yang diinginkan oleh Fatah, sehingga mereka tidak bisa satu. Nah, di sini Indonesia selalu mengatakan, Indonesia kita tidak mendukung mana yang Hamas ataupun Fatah. Yang kita dukung adalah rakyat Palestina. Rakyat Palestina mereka harus hidup dengan tenang. Rakyat Palestina harus mendapatkan makanan, minuman, obat-obatan yang cukup. Anak-anak Palestina harus mendapatkan pendidikan. Itu yang kita sampaikan. Dan disitulah sebenarnya negara-negara OKI ini oleh Indonesia bisa dibuat bersatu. Dan setelah mereka bersatu, mereka memberikan mandat kepada Indonesia. Indonesia ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden, tolong sampaikan. Bahkan saya lihat Presiden Mahmud Abbas dari Palestina juga berpesan kepada Presiden Jokowi untuk ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden menyampaikan bahwa hentikan masalah kebiadaban ini, kekejian ini yang terjadi di Gaza. Seperti itu. Oke, nah Prof kan kemarin ketika jeda gencatan senjata selesai, Gaza langsung digempur lagi. PBB sampai bilang kalau misalnya untuk negara-negara yang punya kuasa lah, punya pengaruh untuk bisa melipat gandakan usaha untuk menghentikan ini. Nah, apakah ini juga sebenarnya bisa kita lihat sebagai sebuah ketidakberdayaan PBB untuk menghentikan konflik? Ya, betul sekali. Ini merupakan ketidakberdayaan dari PBB. Ya, coba bayangkan ada resolusi yang minta agar ada jeda kemanusiaan, resolusi di Dewan Keamanan PBB. Kemudian diveto sama Amerika Serikat. Ya nggak mungkin. Lalu akhirnya berhasil, tapi kemudian kalau misalnya Israel tidak mau mentaati resolusi itu, lalu siapa yang bisa memaksakan Israel? Kalau Amerika Serikat berada di belakang Israel. Begitu. Nah, kemudian di Majelis Umum PBB juga ada resolusi. Tapi Majelis Umum PBB lebih ringan daripada Dewan Keamanan PBB. Karena walaupun mayoritas negara mengatakan bahwa jeda kemanusiaan itu harus ada dan ditentang oleh secuil negara termasuk di dalamnya Amerika Serikat dan Israel, ya tidak berpengaruh. Buktinya Netanyahu terus saja melakukan serangan. Karena ketika ada resolusi dari PBB itu, negara seperti Israel ini akan mengatakan saya adalah negara berdaulat yang tidak ada yang lebih tinggi daripada saya. PBB itu kan bukan pemerintahan dunia. Ya, jadi saya nggak mau tunduk dengan yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kalau misalnya negara-negara yang tidak kuat, ya, seperti Irak dan lain sebagainya, Libya, itu ada kesatuan pandangan sehingga bisa dipaksakan dengan kekuatan militer dari berbagai negara dengan mengatasnamakan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kalau ini Israel tidak bisa. Oleh karena itu PBB udah menyerah. Akhirnya mereka mengatakan, sudah negara-negara yang punya kekuatan, silahkan hadapi, silahkan mendobel upaya-upayanya.
Kenapa melipat gandakan upaya-upayanya? Kenapa? Karena PBB petinggi-petinggi juga tahu, ya kalau misalnya PBB nggak ada giginya kalau berhadapan udah dengan negara besar. Oleh karena itu, karena ini sekarang berlaku hukum rimba, negara besar harus dihadapi oleh negara besar juga. Nah, mungkin himbauan itu sebenarnya ditujukan oleh PBB kepada negara seperti Rusia, negara seperti Cina, ya, dengan harapan bahwa Cina dan Rusia dia akan melipat gandakan upaya, sehingga mereka akan bilang kita bangun koalisi untuk menghentikan serangan Israel, dan kemudian itu yang akan membuat gentar Israel, yang akan membuat gentar Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat terus terang sekarang ini dalam posisi yang mereka antara segera menghentikan dengan masih tetap mendukung Israel. Segera menghentikan kenapa? Karena reputasi Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi, sebagai kampiun hak asasi manusia, itu sudah hilang di mata banyak negara. Banyak negara mengatakan Israel itu, Amerika Serikat itu menerapkan standar ganda. Jangan pernah percaya lagi sama Amerika Serikat. Itu sudah ada di perasaan banyak negara. Nah, oleh karena itu kita harus teruskan, lipat gandakan. Ya, kalau perlu nanti Presiden Jokowi juga sudah bertemu dengan Presiden Cina, ya, kemudian juga Ibu Menlu sudah bertemu dengan mitranya, membawa mandat dari Oki terhadap pemerintah Cina. Itu sudah dilakukan semua. Kita mendorong agar Cina dan Rusia dalam hal seperti ini mereka harus mengambil peran, ya, mengambil perannya itu adalah menghadapi Amerika Serikat dan Israel, ya. Dengan demikian ada keseimbangan yang kemudian akan menghentikan serangan-serangan Israel ke Gaza. Karena banyak orang sudah mengatakan serangan-serangan ke Gaza ini yang membabi buta, ini sudah sampai level genosida. Israel melakukan apa yang dilakukan oleh Hitler pada masa Holocaust. Jadi sudah banyak yang mengatakan seperti itu, dan kita tidak bisa berdiam diri, gitu. Oke, Prof, menutup dialog mungkin juga bisa disampaikan, kalau itu kan yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga negara-negara besar. Kalau kami ini sebagai masyarakat, apa yang bisa kami upayakan juga, Prof, untuk menunjukkan dukungan kami yang bisa segera menghentikan konflik juga misalnya? Ya, kalau saya melihat bahwa yang kita bisa lakukan adalah seperti hari ini, demonstrasi damai. Sekali lagi harus damai. Ya, kita tidak mau terkesan bahwa demo ini kemudian ditunggangi dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi demo harus damai, supaya apa? Supaya mendapat coverage dari media-media di dunia, ya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia, masyarakatnya berpihak pada perdamaian di Gaza. Dan ini nanti akan dikumpulkan, mungkin Sabtu dan Minggu ini banyak negara-negara yang masyarakatnya akan turun ke jalan dan mengibar-ngibarkan bendera Palestina dan menyerukan perdamaian di Gaza. Jadi ini yang kita harus lakukan. Saya sangat bangga dengan rakyat kita karena mereka tidak lupa. Ya, seringkali kalau misalnya hal-hal seperti ini sekali dua kali saja selesai. Tapi ini sudah secara konsisten. Apalagi kita tadi dengar masyarakat dari Aceh, masyarakat dari mana, bahkan mereka rela untuk menginap di Istiqlal dan lain sebagainya untuk hadir pada acara pagi ini. Ya, kita ingin bahwa ini menunjukkan kepada tidak saja media-media yang mainstream yang seringkali menceritakan tentang bahwa Israel adalah korban, ya, untuk menceritakan juga bahwa ini ada masyarakat yang sangat concern terhadap apa yang terjadi di Gaza. Dan ini juga untuk menunjukkan solidaritas kita kepada rakyat Palestina, bahwa kita bersama dengan mereka. Nah, yang kedua, sekali lagi kita harus terus melakukan upaya-upaya di sosial media, karena selama ini rakyat di Israel, rakyat di Amerika, mereka diberi berita-berita dari media mainstream mereka bahwa Israel adalah korban. Mereka akan menceritakan tentang para tentara Israel yang gugur, bagaimana keluarganya menangisi dan lain sebagainya, tanpa imbangan bahwa di Gaza banyak juga bukan saja yang Hamas yang gugur, tapi juga rakyat-rakyat sipil, anak-anak kecil, anak-anak yang kehilangan orang tuanya pada masa-masa perang kayak begini. Nah, itu tidak ada di media-media mereka. Oleh karena itu kita harus menggunakan sosial media
untuk kemudian kita dorong terus, kita banjiri ya peristiwa-peristiwa yang ada di Palestina supaya kemudian rakyat di Amerika Serikat, rakyat di Israel paham, sehingga mereka lah kalau misalnya harus melakukan upaya untuk menghentikan ini, kita harus percaya bahwa proses internal jadi penting. Biarkan rakyat di Israel, rakyat di Amerika Serikat yang melakukan penurunan terhadap Perdana Menteri Netanyahu, bahkan juga Presiden Joe Biden, karena sebentar lagi juga akan ada pemilu di Amerika Serikat. Jadi seperti itu yang kita harus lakukan. Oke, tidak hanya aksi ya, tapi menyebarkan berita lewat media sosial juga itu bisa jadi langkah bagi masyarakat, hal terkecil yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.